Menantu kerajaan, ternyata sejak kecil menjadi target pembunuhan rahasia Kaisar. Meskipun dia menyamar sebagai orang bodoh, Kaisar tetap bersikeras menikahkan putrinya yang dungu dengannya. Karena ayah Zhao Jingyu tidak hanya mengendalikan sebagian besar kekuatan militer kerajaan, tetapi juga dianugerahi gelar Adipati Agung 100 generasi oleh Kaisar sebelumnya. Kaisar saat ini menganggapnya terlalu berkuasa, dan selalu ingin melenyapkan keturunannya. Jadi, Zhao Jingyu telah menjadi target pembunuhan setiap hari sejak lahir. Meskipun memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, dia hanya bisa menyembunyikan kekuatannya. Setiap kali, dia harus membuat seolah-olah para pembunuh mati karena kesalahan mereka sendiri. Akhirnya, pada hari ini, dia menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini selamanya. Yaitu, berpura-pura menjadi orang bodoh yang suka bersenang-senang. Setiap hari dia berfoya-foya agar Kaisar merasa tenang. Tanpa sepengetahuannya, Kaisar punya rencana jahat lagi. Dia mengeluarkan titah untuk menikahkan putrinya yang dungu dengan Zhao Jingyu. Setelah Kasim pergi, ayahnya marah dan merobek titah tersebut. Ku dengar putri itu terlahir dungu. Bahkan karena itu dia tidak bisa memakai marga keluarga kerajaan, melainkan memakai marga ibunya, Mu Luoxue. Zhao Jingyu yang terlahir kembali merasa kesulitan. Mu Luoxue bukanlah putri yang dungu. Jelas dia adalah permaisuri tiran yang ditakuti semua orang. Tapi sekarang Mu Luoxue masih muda. Jika aku mengambil jalannya, dia tidak akan punya jalan lagi. Ayah, bagaimana kalau kita memberontak? Wajah ayahnya langsung muram. Kau ingin aku, seorang pahlawan pendiri negara, memberontak? Kau ingin dipukul lagi? Tapi Zhao Jingyu tidak pernah menyangka bahwa Mu Luoxue juga terlahir kembali. Saat ini, Mu Luoxue merasa malu sekaligus gembira. Calon kaisar bela diri ternyata suamiku. Di kehidupan sebelumnya, aku menyukainya. Tapi sayangnya tak berjodoh. Tak kusangka di kehidupan ini kami langsung bertunangan. Tapi kemudian dia berpikir, di kehidupan sebelumnya, Zhao Jingyu seharusnya berlatih di Sekte Taiyi sekarang. Itu adalah sekte nomor 1 di dunia saat ini. Bahkan Kaisar pun harus menghormatinya. Memikirkan hal ini, Mu Luoxue merasa cemas. Bagaimana jika dia percaya rumor di luar, dan menganggapku bodoh, lalu pergi berkultivasi? Bagaimana kalau begitu? Sebuah ide berani muncul di benaknya. Selama aku bisa menghancurkan Sekte Taiyi, bukankah dia pasti akan menjadi suamiku? Selir di sampingnya, mengira Mu Luoxue tidak ingin menikah dengan Zhao Jingyu. Dia menasihatinya di permukaan, tetapi sebenarnya takut akan kemarahannya. Jika bukan karena kelemahannya yang fatal, dipegang oleh Mu Luoxue, bagaimana mungkin seorang selir membungkuk padanya? Tapi dia tidak tahu bahwa Mu Luoxue sekarang sedang jatuh cinta, dan tidak sabar untuk bertemu Zhao Jingyu. Selir itu menjelaskan dengan susah payah bahwa sebelum pernikahan, mereka tidak boleh bertemu. Wajah Mu Luoxue langsung muram. Apa? Sulit? Kalau begitu jangan dilakukan. Tidak, tidak, tidak. Ini mudah, mudah. Keesokan harinya di istana Qianqing, Kaisar memanggil paman dengan ramah, sambil menunjukkan petisi yang menentangnya kepada ayah Zhao. Melihat wajahnya yang ketakutan, Kaisar merobek semua memorial di depan Zhao, menandakan kasus ini sudah ditutup. Tuan Zhao buru-buru berterima kasih. Namun dalam hati ia berpikir, ini jelas sandiwara Kaisar anjing. Kaisar lalu bertanya di mana Jingyu. Tuan Zhao panik dan menjelaskan Jingyu diare tadi malam. Badannya tidak enak. Namun, belum selesai bicara, seorang Kasim membawa Jingyu yang mabuk ke hadapan Kaisar. Melihat ini, Tuan Zhao langsung kehilangan kata-kata. Sadarlah sedikit, melihat Jingyu mengamuk tanpa rasa takut. Kaisar mengerutkan kening. Namun dalam hati ia berpikir, pantas saja dia disebut pemboros nomor 1 di ibu kota. Semakin boros kau, semakin tenang aku. Kemudian Kaisar berkata, wajar saja anak muda bertindak sesuka hati. Tapi setelah menikah, jangan ulangi lagi. Tuan Zhao kemudian membawa Jingyu pergi. Di jalan, Tuan Zhao akhirnya tidak tahan dan berkata, sampai kapan kau mau berpura-pura? Jingyu dengan nakal menjawab, kalau berakting, harus totalitas. Kebetulan tadi malam aku bertemu putra kedua Menteri Ritus di rumah bordil. Dan aku menghajarnya sampai babak belur. Nanti pasti dia akan mengadukanmu. Melihat ayahnya pasrah, Jingyu mengelus pedangnya dan berkata, oh ya, malam ini aku akan membunuh seseorang. Tuan Zhao hendak bertanya siapa yang akan dibunuh. Tetapi Jingyu sudah menghilang. Malam gelap gulita, waktu yang tepat untuk kejahatan. Jingyu menyusup ke istana. Targetnya adalah penasihat negara, karena dialah yang membuat Mu Luoxue menjadi tiran di kehidupan sebelumnya. Aura Jingyu meledak. Meskipun kau belum melakukan apa-apa, matilah di sini. Ia melemparkan pedangnya. Pedang itu melesat seperti peluru. Perisai yang melindungi paviliun Tianyi retak. Dengan ledakan dahsyat, paviliun Tianyi hancur. Bersamaan dengan itu, Mu Luoxue merasakan getaran yang kuat, dan yang bisa menyebabkan getaran sebesar itu. Di istana tidak lebih dari 3 orang. Namun, serangan itu tidak membunuh penasihat negara. Tianyi sepertinya menyelesaikan masalah dari akarnya tidak realistis. Tapi setidaknya serangan ini bisa menunda kekacauan selama 2 tahun.
Tadi malam aku mendapat kabar dari rumah bordil, bahwa di kehidupan sebelumnya, Mu Luoxue di penjara di menara karena serangga gutulang. Jadi aku akan menculiknya dan membawanya pulang. Lihat apakah dia masih bisa menjadi tiran. Di sisi lain, Huang Xinseng yang babak belur menemui selir kakaknya. Dengan penuh dendam, ia ingin kakaknya membalaskan dendamnya. Tapi kakaknya malah bilang dia pantas mendapatkannya. Lalu Huang Xinseng mengeluarkan sebuah kotak kecil. Huang Wangrong terkejut melihat kotak itu. Ia merebut kotak itu dan bertanya dari mana Xinseng mendapatkannya. Ini adalah serangga gu yang diam-diam ia pelihara. Dan Mu Luoxue mengetahuinya, sehingga ia selalu ditindas. Bagaimana bisa ada di tangan Huang Xinseng? Huang Xinseng bergumam, aku menemukannya di gudang kakak. Tapi pasti milik Mu Luoxue. Di istana ini, hanya ibu kandungnya yang berambut putih dan berasal dari bangsa asing yang mengetahui angka-angka ini. Huang Yurong memegang kotak kayu sambil termenung. Memang, dalam situasi saat ini, justru balik menjebak Mu Luoxue adalah kesempatan terbaik. Namun, ia berkata pada Huang Xinseng untuk tidak ikut campur. Saat itu, ayah Huang Yurong datang. Ia juga mendengar dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Ia berkata, sekarang ada bukti yang jelas. Kenapa tidak digunakan? Huang Yurong khawatir akan berselisih dengan keluarga Zhao. Namun ayahnya berkata, meskipun mereka tidak bisa menjatuhkan keluarga Zhao, mereka harus menunjukkan kepada kaisar bahwa keluarga kerajaan masih berguna. Kemudian ia berjalan ke telinga Huang Yurong, dan berbisik, Gucong sebenarnya milikmu, kan? Api hitam bisa dibilang putih, karena kaisar tidak hanya mencurigai keluarga Zhao. Sementara itu, karena memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, Mu Luoxue tahu bahwa keluarga kerajaan akan segera menjebaknya. Ia mengeluarkan botol kecil berwarna hijau. Ia langsung menuangkan racun ke dalam teh. Dalam kehidupan ini, Mu Luoxue berencana untuk membuat lawannya mati lebih awal. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Sedetik kemudian, seorang pria mendobrak pintu. Di mana calon istriku? Saat Mu Luoxue melihat orang di depannya, wajahnya langsung memerah. Ia menatap Zhao Jingyu dengan malu-malu. Tiba-tiba, Zhao Jingyu mengambil teh di atas meja dan meminumnya sekaligus. Mu Luoxue terkejut hingga terdiam. Ia langsung menerjang Zhao Jingyu. Namun, ia malah jatuh ke pelukan Zhao Jingyu. Zhao Jingyu bercanda. Belum menikah sudah begini agresifnya. Tiba-tiba, mata Mu Luoxue berkilat merah. Dengan penuh kasih sayang, ia memukul perut Zhao Jingyu. Racun yang baru saja diminum Zhao Jingyu pun keluar. Setelah memukul, ia ingin kabur. Tetapi ditangkap oleh Zhao Jingyu. Sudah memukul, mau lari? Mana bisa semudah itu? Lalu ia berjongkok dan menggendong Mu Luoxue. Ikut aku pulang. Kita menikah dan jelaskan semuanya. Saat mereka tiba di rumah, mereka disambut dengan sebilah pedang. Untungnya Zhao Jingyu terlahir kembali. Kalau tidak, pedang itu pasti akan membuatnya mandul. Dan yang tertancap di pedang itu adalah piagam penghargaan anak pembuat masalah yang diberikan oleh ayahnya sendiri. Ayah Zhao berkata, anak durhaka, beraninya kau menculik sang putri. Kau tahu berapa banyak petisi yang akan diajukan para menteri kepadaku? Zhao Jingyu bangga mendapatkan gelar anak pembuat masalah. Ia hendak memberikan pidato penerimaan penghargaan. Ayah Zhao berpikir untuk memukul anaknya. Tetapi melihat sang putri, ia mengurungkan niatnya. Seperti rumor yang beredar, putri ketiga sangat cantik jelita. Sayangnya kurang cerdas. Kemudian ia memanggil kepala pelayan untuk mengajak sang putri makan. Setelah sang putri pergi, ayah Zhao cemberut dan bertanya pada Zhao Jingyu apa yang ia lakukan tadi malam. Dengan pasrah, Zhao Jingyu menjawab, gagal membunuhnya. Ayah Zhao terkejut, masih ada orang yang tidak bisa kau bunuh? Meskipun pembuat onar, kultivasi Zhao Jingyu sangat tinggi. Tahun lalu, di perbatasan Nanjiang, ia sendirian berhasil memukul mundur invasi suku Wukgu. Ia bahkan keluar masuk medan perang 7 kali. Dan membawa pulang totem suku Wukgu yang telah berubah menjadi binatang buas. Di sisi lain, di reruntuhan kuil Tianyi, penasihat negara Tian Yazi sedang berusaha memulihkan diri. Bahkan kaisar sendiri datang menjengukku. Sayangnya, energi pedang di dadaku ini tidak mudah untuk dinetralkan. Tian Yazi menyeka darah di sudut bibirnya. Maafkan aku, Yang Mulia. Kaisar bertanya dengan tak percaya. Apakah orang yang menyerangmu sekuat itu? Dia seperti pisau, dan aku seperti ikan di talenan. Dan orang yang melukaiku, kemungkinan besar adalah Dewa Bumi dari Sekte Taiyi, Lu Dixianren. Kaisar mendengus dingin. Kalau begitu, aku harus bertanya apa maksud Sekte Taiyi sebenarnya. Di sisi lain, di kediaman Zhao, Zhao Jingyu tiba-tiba bertanya balik pada Tuan Zhao. Pernahkah terpikir untuk merebus si ikan kuning tua dari keluarga kerajaan? Menteri Perang Huang Yu, jika dia benar-benar ingin melawan kita, sudah lama dia menyerang kita. Saat ini, selir Huang sedang disayangi. Keluarga kerajaan juga memiliki dukungan diam-diam dari kaisar. Bagaimana jika selir Huang berlatih ilmu tulang di istana, dan karena itu, ingin menjebak Mu Luoxue dan menjatuhkan keluarga Zhao kita? Tuan Zhao terkejut mendengarnya. Benar-benar kejam, bahkan seorang putri yang dungu pun tidak diampuni.
dan ingin menyeret keluarga Zhao kita ke dalam masalah. Zhao Jingyu mengibaskan mawar yang baru saja dipetiknya. Ayah, jangan khawatirkan hal ini. Zhao Jingyu kembali ke kamarnya. Lonceng di tangannya bergoyang pelan. Seekor burung murai putih terbang mendekat. Salam, Imam Besar. Kudengar Anda akan menikahi putri yang dungu. Apakah Anda memanggilku untuk membunuhnya? Wajah Zhao Jingyu tiba-tiba berubah muram. Lalu dia mencengkeram burung murai itu dengan erat. Jaga bicaramu atau kuhabisi seluruh keluargamu. Burung murai itu tahu Zhao Jingyu benar-benar marah. Dia ingat saat Zhao Jingyu mengamuk di wilayah klannya. Memotong 8 dari 9 kepala naga 9 tangan. Ekspresinya persis seperti ini. Burung murai itu segera terbang menjauh dan memohon ampun. Aku salah. Aku lancang. Tidak akan terulang lagi. Jika aku mendengar kata-kata itu lagi. Burung murai itu buru-buru menjawab. Baik, baik, baik. Tidak akan terulang lagi. Tenang saja. Karena aku telah menjadi wakil pemimpin klanmu. Aku tidak akan mengabaikanmu, cucu pemimpin klan. Tapi dengan syarat kau harus patuh dan menurut. Ini, burung murai itu hinggap kembali di bahu Zhao Jingyu. Kemudian Zhao Jingyu bertanya tentang pengikutnya di ibu kota. Ternyata, di ibu kota yang dijaga ketat, klan burung murai terus mengembangkan organisasi pengikutnya. Dan Huang Wangrong adalah pengikut dengan status tertinggi di ibu kota. Pengikut, semula, tetua ke-9 yang ahli dalam penyamaran yang bertanggung jawab. Tetapi setelah Zhao Jingyu menjadi imam besar, tetua ke-9 pergi. Jadi sekarang, semua pengikut di ibu kota patuh pada Zhao Jingyu. Setelah mengetahui hal ini, Zhao Jingyu bertanya pada burung murai apakah dia membawa Gu Wuxiang miliknya. Burung murai itu berkata, aku menjaganya dengan baik. Ini dia. Lalu dia memuntahkan seekor serangga kuning dari mulutnya. Wajah Zhao Jingyu langsung seperti orang sembelit. Sedetik kemudian, dia menutup mulutnya dan berkata, aku tidak membutuhkannya sekarang. Burung murai itu mendengarnya. Kalau begitu aku simpan dulu saja ya. Lalu dia menelannya kembali. Dia langsung berkata, jika imam besar membutuhkannya, aku bisa memuntahkannya kapan saja. Zhao Jingyu langsung terpaku mendengarnya. Sementara itu, Mu Luoxue baru saja berhasil menyingkirkan pengawalnya. Dengan kesal ia berkata, pengawasan di istana sangat ketat. Aku berpura-pura gila selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan beberapa artefak. Tapi si bodoh itu malah membawaku ke sini. Untungnya aku masih menyimpan beberapa. Mu Luoxue membuka sebuah cermin. Ia bertanya pada cermin, Yuanji, kalian sudah sampai mana? Seorang wanita muncul di cermin. Tuan Dewa, kami sudah sampai di dekat ibu kota. Tapi tambang batu giok yang Anda sebutkan sebelumnya sudah didahului orang lain. Mata Mu Luoxue membelalak. Tambang batu Gioxing itu berada di kedalaman hutan perburuan kerajaan. Seharusnya baru ditemukan 10 tahun lagi. Bagaimana bisa sudah ditemukan sekarang? Wanita di cermin berteriak marah. Tambang batu giok itu sangat penting bagi kita. Orang-orang barbar selatan itu sungguh menyebalkan. Mungkinkah suku Ugu dari Nanjiang? Yuanji berkata dengan yakin. Pasti mereka. Karena sihir yang mereka gunakan berbeda dengan sihir dari dataran tengah. Sangat berbeda. Suku Ugu selalu bersembunyi di ibu kota. Kalau memang mereka, itu masuk akal. Sepertinya aku terlalu khawatir. Dan ada banyak perbedaan antara kedua kehidupan ini. Tian Yazi diserang dan terluka parah. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan arah kehidupan ini. Kumpulkan semua anggota suku di sekitar sini. Tambang batu giok itu dapat meningkatkan bakat kultivasi bawaan secara signifikan. Siapapun yang berada di balik mereka, kita harus merebut tambang batu giok itu. Dengan Tuan Dewa turun tangan, pasti akan berhasil. Tapi Mu Luoxue berkata, kalian atur sendiri kali ini. Aku tidak akan ikut. Yuanji terkejut. Mu Luoxue melanjutkan, aku akan segera menikah. Jadi aku tidak bisa pergi. Yuanji berkata dengan santai, oh, jadi mau menikah. Kukira, tunggu dulu. Tuan Dewa mau menikah? Saat itu, Mu Luoxue mendengar seseorang datang. Ia segera menutup cerminnya. Sedetik kemudian, Zhao Jingyu muncul. Aku datang. Ia langsung menghampiri Mu Luoxue. Aku tahu kau cantik, tapi kau tak perlu bercermin terus, kan? Ia mengambil cermin itu. Cermin ini terlalu biasa, tidak pantas untuk putri secantikmu. Besok aku akan ganti dengan yang terbaik. Mu Luoxue berkata dengan cemberut. Ini peninggalan ibuku. Suasana menjadi canggung. Maaf, aku tidak tahu. Belum selesai bicara, Mu Luoxue berkata dengan malu-malu. Aku maafkan kau. Kata-kata itu menusuk hati Zhao Jingyu. Ia segera mengalihkan pembicaraan. Kue-kuenya kenapa tidak dimakan? Kau tidak suka? Bukan. Aku menunggumu. Menungguku kenapa? Bukankah kita suami istri? Jadi aku ingin makan bersamamu. Kata-kata Mu Luoxue seperti ditusuk ribuan panah. Hentikan. Siapa yang tahan mendengarnya? Lalu ia berpura-pura terkejut dan berdeham. Dao Jie mengeluarkan mawar yang baru saja dipetiknya dari taman belakang. Malam ini ada festival lampion. Maukah kau pergi bersamaku? Mu Luoxue menatap mawar itu. Hatinya bergejolak. Apakah dia mengajakku berkencan? Di kehidupan sebelumnya, saat Mu Luoxue berkuasa, ia memerintahkan pembatalan festival lampion pertengahan musim gugur.
Meskipun para menteri berusaha mencegahnya, dengan mengatakan bahwa ini adalah hari yang paling dinantikan rakyat jelata. Ia dengan dingin bertanya, kebahagiaan rakyat jelata dibandingkan dengan keamanan kota ini tidak ada artinya. Sekarang juga, bubarkan mereka. Namun, hatinya sangat kesepian. Mereka merayakan reuni keluarga, tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Tapi di kehidupan ini, Mu Luoxue menatap lampion yang berterbangan di langit dengan gembira. Indah sekali, serunya. Ia langsung terpesona oleh lampion, dan melupakan Zhao Jingyu. Namun, beberapa preman mengincarnya. Dengan seringai mesum, mereka berkata, rasanya pasti berbeda dengan klan berambut putih. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Zhao Jingyu dengan wajah muram berkata, aku punya metode penyiksaan yang sangat nyaman. Mau coba? Dalam sekejap, ia mengalahkan para preman itu. Lalu dengan lembut ia berkata kepada Mu Luoxue, dasar bodoh. Kenapa kau menghilang saat aku sedang membeli sesuatu? Ini sangat berbahaya. Ikuti aku. Aku akan mengajakmu ke tempat yang lebih seru. Mu Luoxue memutar bola matanya. Karena Zhao Jingyu terus berbelanja, Mu Luoxue tiba-tiba menarik baju Zhao Jingyu dan berkata dengan malu-malu, boros itu tidak baik. Zhao Jingyu kebingungan. Membeli barang harus bayar? Terakhir kali aku mengeluarkan uang. Ia langsung memberikan barang-barang itu ke tangan Mu Luoxue. Tenang saja. Suamimu ini adalah orang terkaya di ibu kota. Yang mulia putri, keluar dari istana. Kau bukan lagi burung dalam sangkar. Lalu ia menunjuk ke sebuah cermin. Apakah kau suka ini? Mu Luoxue melihat bayangannya di cermin dan merasakan perasaan aneh. Perasaan ini belum pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Tapi terasa hangat dan menyenangkan. Tiba-tiba sebuah kereta kuda datang. Di dalam kereta ada seorang wanita bermantel bulu. Zhao Jingyu langsung memeluk Mu Luoxue. Barang-barang di tangannya jatuh berserakan. Mata Mu Luoxue memerah. Dihukum mati atau dicincang, atau langsung saja habisi seluruh keluarganya. Tapi Zhao Jingyu tiba-tiba berkata, cukup cantik. Sedetik kemudian, ia mengejar wanita itu. Dia meninggalkanku untuk wanita lain, sama saja seperti kehidupan sebelumnya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Aku baru pergi sebentar. Kenapa kau terlihat seperti orang yang patah hati? Saat Mu Luoxue tersadar, Zhao Jingyu memakaikan mantel bulu. Ketubuhnya sangat cocok. Dengan begini, tak perlu takut ubanmu terlihat orang lain. Tapi aku malah menyukainya. Apakah ini pemberian dari orang itu? Ternyata dia tidak menolakku. Zhao Jingyu tersenyum dan bertanya, ada apa? Terlalu terharu hingga tak bisa berkata-kata. Detik berikutnya, Mu Luoxue memukul pinggang Zhao Jingyu. Ini bekas dipakai wanita lain. Bukankah aku melakukan ini untukmu? Namun, detik berikutnya, Mu Luoxue langsung mencium pipi Zhao Jingyu. Wanita itu berharap waktu berjalan lebih lambat. Karena festival lampion kali ini tidak lagi ia lewati sendirian. Setelah berkeliling, mereka berdua pergi ke rumah teh. Keduanya memikirkan apakah mereka harus jujur saja. Zhao Jingyu khawatir tentang Mu Luoxue. Apakah dia akan menganggapnya terlalu keras kepala? Sedangkan Mu Luoxue khawatir Zhao Jingyu akan menganggapnya bodoh. Akhirnya, Zhao Jingyu memberanikan diri. Sebenarnya ada yang ingin kukatakan padamu. Mu Luoxue berpura-pura terkejut. Dalam hati, dia mencibir. Kamu sok keren, ya? Aku sudah tahu. Tapi karena kamu mau mengaku, aku maafkan. Sebelum Zhao Jingyu sempat bicara, lonceng di dadanya berbunyi. Sialan, Kingsway. Kenapa dia menghubungiku sekarang? Mengganggu orang berkencan bisa kena karma. Loh, tapi dia hanya bisa mencari alasan untuk pergi. Aku ingin ke toilet sebentar. Mu Luoxue menunjukkan ekspresi jijik, pengecut. Kalau kamu tidak bilang, aku yang akan bilang. Sebenarnya, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Zhao Jingyu juga berpura-pura terkejut. Padahal dalam hati mencibir, kamu sok polos, ya? Aku sudah tahu. Saat itu, alat sihir di pinggang Mu Luoxue menyala. Sialan, Yuanji, kenapa dia menghubungiku di saat seperti ini? Lalu dia berkata, ikut suamilah. Turuti kata suami, aku juga ingin ke toilet. Suasana mendadak hening. Lalu, keduanya merasa canggung dan bingung. Berencana untuk bertemu nanti. Namun, sedetik kemudian, mereka bertemu lagi di depan rumah teh. Zhao Jingyu bertanya dengan canggung, bukankah kamu mau ke toilet? Mu Luoxue bingung harus menjelaskan apa. Tiba-tiba, sebuah ide yang lebih canggung muncul. Ibuku bilang, di tempat asalku ada tradisi. Sebelum menikah, wanita harus ke toilet. Jauh dari calon suaminya, Zhao Jingyu mempercayainya. Dia bilang sebelum menikah memang harus menjaga jarak. Mu Luoxue tiba-tiba menjadi pintar. Dia balik bertanya kenapa Zhao Jingyu juga keluar. Zhao Jingyu langsung panik. Dia memberi alasan yang tidak masuk akal. Aku punya sindrom sembelit intermiten kalau tidak dengar musik. Jadi aku harus ke toilet di rumah teh yang ada pertunjukan musiknya. Jadi aku harus ganti ke rumah teh yang ada kelompok musiknya. Setelah mengatakan itu, dia ingin mati saja. Apa yang kamu bicarakan? Tapi Mu Luoxue malah mempercayainya. Dia bahkan mengkhawatirkan kesehatan Zhao Jingyu. Dia berpikir untuk meminta tabib kelompoknya memeriksanya. Setelah percakapan canggung itu,
Mereka berpisah. Mu Luoxue mencari tempat sepi, mengeluarkan cermin dan bertanya apa yang terjadi. Yuan Ji mengatakan bahwa dia telah tiba di ibu kota Kyoto. Dia meminta instruksi dari Dewa Agung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sudah sampai, 2 hari lagi aku akan meminta seseorang membawamu ke kediaman Zhao. Apakah bala bantuan lainnya belum tiba? Yuan Ji menjawab, Jenderal Yueshi, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, memutuskan untuk ikut pergi. Jadi, masih butuh beberapa hari lagi. Mu Luoxue merasa sedikit lega mendengar Yueshi juga datang. Di sisi lain, Qin muncul di hadapan Zhao Jingyu. Tapi tatapan Zhao Jingyu tampak ingin memukulnya. Sebaiknya kau punya urusan penting denganku. Kalau tidak, percayalah aku akan memanggil beberapa pria kuat untuk melayanimu. Qin Ke mendengarkan dengan keringat dingin. Dia buru-buru menjawab, Pendeta Agung, orang yang Anda suruh saya awasi ada pergerakan. Sore ini, Huang Yurong meninggalkan istana. Dan setelah pulang, dia berdiskusi rahasia dengan ayahnya di ruang kerja. Sepertinya keluarga kerajaan sudah tidak sabar. Dia kemudian menginstruksikan Qin Ke untuk mempersiapkan lembah Wuxiang. Malam ini mereka akan mengunjungi kediaman Huang. Tak lama kemudian, keduanya bertemu lagi. Dengan ekspresi gembira, tidak ada yang bisa menebak betapa liciknya mereka berdua. Malam tiba, Zhao Jingyu sudah menunggu di atap kediaman Huang. Setelah menunggu lama, dia melihat Huang Yurong sendirian. Zhao Jingyu langsung mengeluarkan genderang Wuxiang dan berubah wujud, menyamar menjadi ayah Huang Yurong. Huang Yurong langsung tahu bahwa ayahnya yang di depannya adalah palsu. Dengan wajah ketakutan, dia mundur. Siapa kau? Jangan mendekat. Detik berikutnya, Zhao Jingyu berubah menjadi Huang Yurong. Huang Yurong baru menyadari bahwa ini adalah lembah Wuxiang. Zhao Jingyu memegang tablet giok. Apakah kau mengenali ini? Mata Huang Yurong membelalak kaget dan dia berlutut. Utusan Dewa Penyihir. Huang Yurong patuh. Tapi hatinya sangat terkejut. Dia pikir setelah setahun tidak ada kontak, dia telah bebas dari kendali mereka. Tak disangka, mereka datang lagi. Dan tulang hidupnya masih di tangan mereka. Namun, kata-kata Zhao Jingyu selanjutnya membuatnya semakin putus asa. Rahasia pemeliharaan tulangmu telah terbongkar. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, utusan. Hamba sudah berencana untuk menyalahkan putri ketiga, Mu Luoxue. Zhao Jingyu langsung marah. Tahukah kau betapa pentingnya Mu Luoxue bagi klan kita? Beraninya kau bertindak sendiri dan merusak rencanaku. Ini membuat Huang Yurong ketakutan dan bersujud memohon ampun. Kemudian, Zhao Jingyu mengeluarkan tulang jantung. Karena adikmu yang menyebarkannya, maka biarkan adikmu yang memakannya. Dan jangan lupa, tulang hidupmu masih di tangan kami. Jika kau melawan, jangan salahkan aku jika aku kejam. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan peluit untuk berkomunikasi. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengancam Huang Yurong. Malam ini, adikmu atau kau yang gila, pilih sendiri. Setelah selesai berbicara, dia pulang dan tidur nyenyak. Keesokan paginya, ayah Zhao membuka selimut Zhao Jingyu. Sinar matahari, teriaknya. Bangun, matahari sudah menyinari pantatmu. Masih tidur saja. Para pejabat istana akan segera tiba. Zhao Jingyu tidak peduli. Biarkan saja mereka datang. Peduli amat. Mereka semua orang kepercayaan kaisar. Bukankah kau bilang kau bisa mengatasinya? Apa kau mau menghajar mereka semua? Zhao Jingyu malah menarik selimut dan bersiap melanjutkan tidurnya. Aku ini orang terpelajar. Mana mungkin tiap hari berkelahi. Ayah Zhao langsung melepas sepatunya yang mengkilap. Zhao Jingyu pun kaget dan langsung bangun. Ia berkata dengan canggung, bukankah mereka juga berguna? Setelah kediaman putri dibangun, aku akan membawa mereka pergi. Kediaman putri mana? Istana bilang lahan kerajaan terbatas. Tidak cukup untuk membangunnya. Jadi, kau tidak akan pernah punya kediaman putri. Zhao Jingyu langsung kecewa. Aku seorang menantu kerajaan tapi tidak punya kediaman sendiri. Kaisar benar-benar tak tahu malu. Saat itu juga, kepala Kasim istana, Hai, tiba-tiba datang. Ayah Zhao bergegas menarik Zhao Jingyu untuk menyambutnya. Namun, hatinya sangat terkejut. Kasim Hai ini adalah orang kepercayaan kaisar yang paling dipercaya. Bertahun-tahun ia tidak keluar istana. Kenapa hari ini tiba-tiba datang? Kasim Hai melihat Zhao Jingyu yang tampak acuh tak acuh. Tatapannya langsung berubah menjadi dingin. Zhao Jingyu juga terkejut. Kasim tua ini, di siang bolong begini, berniat membunuhku? Seingatku aku tidak pernah menyinggungnya. Melihat Kasim Hai datang, Mu Luoxue tampak sangat tenang. Tapi tangannya sudah terkepal erat. Kau datang menemuiku saat aku akan menikah? Hai Qingyan menghela nafas panjang. Sejak dulu, kesetiaan dan kebenaran sulit untuk disatukan. Yang mulia boleh membenciku, tapi orang yang mulia minta sudah kubawa. Mu Luoxue kemudian mengatur Yuan Ji untuk menyamar sebagai pelayan pribadinya. Ia berulang kali menekankan agar Yuan Ji tidak mengungkapkan identitas klansiannya. Yuan Ji hendak berterima kasih pada Kasim Hai karena telah membawanya masuk. Tetapi kata-kata Mu Luoxue membuatnya tertegun. Kau harus berterima kasih padanya. Dia orang kepercayaan kaisar, Kasim Hai Qingyan. Setelah mengetahui identitasnya, Yuan Ji sangat marah. Ia berteriak,
bagaimana kau bisa berdiri di sini? Kau punya kesempatan untuk menyelamatkan Dewa Tua. Kuserahkan nyawamu untuk Dewa Tua. Dia pun menyerang Hai Qingyan. Namun, saat mendekat, ia tidak bisa bergerak lebih jauh. Sial, kekuatan orang tua ini sangat dalam. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Kasim Hai hanya menggerakkan tubuhnya sedikit, dan langsung menerbangkan Yuan Ji. Mu Luoxue segera menghentikannya. Cukup, kau mau menyerang orangku lagi? Hai Qingyan menjawab dingin. Hari sudah sore. Aku harus kembali ke istana. Zhao Jingyu itu playboy terkenal. Jika Yang Mulia tidak mau, aku bisa menikahinya kapan saja. Belum selesai bicara, Mu Luoxue langsung memotong. Itu urusanku. Kau terlalu ikut campur. Kasim Hai tercengang. Apa Yang Mulia telah tertipu oleh bocah sialan itu? Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya melihat Hai Qingyan pergi. Yuan Ji terlihat sangat bingung. Dengan kekuatan batin yang begitu mendalam, dia seharusnya bisa mempertahankan penampilan mudanya. Tapi mengapa dia terlihat begitu tua? Tanpa mereka ketahui, dia merasa sangat malu karena kejadian di masa lalu. Sehingga dia berhenti menjaga penampilan mudanya, agar wajah jelek itu sesuai dengan hati yang penuh rasa malu. Saat itu Yuan Ji berkata bahwa hal itu sudah selesai. Pangeran kedua kerajaan, entah mengapa sejak tadi malam menjadi gila. Mu Luoxue merasa lega, dia selalu waspada terhadap pangeran itu sebelumnya. Kini masalah itu dianggap selesai. Tiba-tiba Yuan Ji mulai berhayal. Bicara soal itu, pangeran muda itu sangat tampan. Dewi keberuntungan memihak padanya. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Kenapa pangeran muda yang begitu baik itu harus diberikan lebih dulu kepada wanita lain? Mu Luoxue mendengarnya dan tertegun. Lalu bertanya dengan cemas. Apa maksudmu diberikan kepada wanita lain? Ya, wanita yang masuk bersamaku itu. Dengar-dengar, dia diutus untuk mencoba pernikahan. Dan mencoba pernikahan bukankah berarti itu? Mu Luoxue langsung kesal dan berkata, aku bahkan belum mencicipinya. Sementara itu, Zhao Jingyu sedang gelisah di halaman. Dia langsung ingin membunuhku saat pertama kali bertemu. Sekarang dia pergi ke tempat Mu Luoxue. Apakah dia dalam bahaya? Tapi sekarang para pejabat ada di sana. Kalau aku pergi, pasti aku akan dihentikan di luar. Tidak mungkin. Aku adalah pewaris pertama kerajaan. Aku takut pada mereka. Bimbang tidak sesuai dengan karakternya. Kemudian dia langsung pergi. Namun, pada saat berikutnya, seseorang bertanya, Tuan Muda, ada urusan apa Anda di sini? Sementara itu, Zhao Jingyu masih gelisah di halaman. Dia langsung ingin membunuhku saat pertama kali bertemu. Sekarang dia pergi ke tempat Mu Luoxue. Apakah dia dalam bahaya? Tapi sekarang para pejabat ada di sana. Kalau aku pergi, pasti aku akan dihentikan di luar. Tapi, aku adalah pewaris pertama kerajaan. Bimbang tidak sesuai dengan karakternya. Kemudian dia langsung pergi. Sementara itu, pelayan istana sedang berdiskusi dengan Ayah Zhao tentang rencana pernikahan. Mereka bahkan memanggil dua pelayan untuk uji pernikahan. Ayah Zhao merasa lega. Kaisar ternyata tidak sepenuhnya kehilangan muka. Pelayan istana yang dikirim adalah wanita cantik yang langka. Jika mereka mengirim pelayan yang sudah tua dan tidak menarik, itu bahkan tidak terpikirkan olehnya. Saat itu, kepala pelayan berlari terengah-engah ke arah mereka, dan berteriak, Tuan, ada masalah. Tuan muda memukuli para penjaga Li. Mendengar itu, Ayah Zhao segera berlari keluar dengan marah. Ternyata, Zhao Jingyu baru saja tiba di pintu kamar Mu Luoxue. Namun ia dihentikan oleh 4 pria bertubuh kurus. Tuan muda Zhao, apa tujuan Anda ke sini? Zhao Jingyu membersihkan tenggorokannya dan berkata, cuacanya bagus sekali. Aku ingin melihat bunga di belakang. Sebelum pernikahan Tuan Muda, Anda tidak diizinkan bertemu dengan putri ketiga. Itu adalah aturan. Melihat para pria besar di depannya, Zhao Jingyu berpikir keras. Haruskah aku menerobos? Tapi itu akan mengungkapkan rahasia latihanku. Tampaknya aku harus menggunakan trik itu. Dengan wajah serius, Zhao Jingyu berkata, pernahkah kalian mendengar teknik serangan tubuh, yang dikenal sebagai serangan dari belakang? Penjaga Li di sampingnya mulai berkeringat dingin. Apalagi yang dia rencanakan? Zhao Jingyu merapatkan kedua tangan. Kemudian terdengar suara tam. Penjaga Li melayang sambil memegangi tubuhnya, berteriak, serangan 1000 tahun. Melihat itu, para penjaga Li lainnya langsung menyerangnya dengan marah. Mereka berteriak, kami tidak akan membiarkanmu melewati kami. Kehormatan putri ketiga akan kami lindungi. Zhao Jingyu juga tidak menyerah dan menyerang mereka kembali. Sambil berkata, kehormatan istriku, tidak perlu kalian lindungi. Beberapa saat kemudian, para penjaga Li sudah terkapar di tanah. Ketika Ayah Zhao tiba, dia hanya bisa bengong. Apa-apaan ini? Dia langsung memarahi Zhao Jingyu. Namun Zhao Jingyu, yang merupakan pewaris pertama kerajaan, bersiul seolah tidak terjadi apa-apa. Para penjaga Li berdiri dengan susah payah. Dengan ekspresi kesakitan, mereka mengeluh. Aku sudah hidup begitu lama. Belum pernah aku diperlakukan sekejam ini. Kemudian mereka menunjuk Zhao Jingyu dengan marah. Kami pasti akan melaporkan ini kepada Kaisar.